Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J kelas AB 4501. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang bertemakan blockchain dengan judul Fintech dalam Blockchain pada setiap perusahaan besar yang ada. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akifah Nahdi Said dan juga rekan-rekan saya, dan ada Nadia Najla Ramadhani dan Intan Mizadiana. Latar belakang globalisasi yang mempengaruhi kondisi Indonesia bisa menjadi salah satu hal yang menguatkan kondisi bentuk dan daya aspeknya. Dengan keadaan pendukung ini, menjadikan sifat dan wujud serta berperan sangat aktif jika dalam hal ini kedudukan dari pola pernyataan dan konsep pada setiap perusahaan dalam menggapai sebuah sistem layak. Nilai atas perusahaan ini sangat bergantung pada fintech, di mana ini bisa menjadi salah satu hal yang dalam konsep dan pola dasarnya dapat menjadi pemahaman sistem yang sangat berguna. Perusahaan dari beberapa negara memahami setiap konsep mengenai hasil pencatatan dari ruang lingkup penggunaan data. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana atas pengaruh pada perusahaan terkait pertumbuhan ekonomi dan manajemen dalam penerapan fintech. Yang kedua, bagaimana atas kedudukan atas perusahaan dalam mencapai sebuah keuntungan yang sangat maksimal dalam perolehan biaya. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh pada perusahaan terkait pertumbuhan ekonomi dan menjamin dalam penerapan fintech. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan atas perusahaan dalam mencapai sebuah keuntungan yang sangat maksimal dalam perolehan biaya. Fintech pada perusahaan, teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara atau daerah untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik. Menurut Sukirno 2002, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat menurut Todaro 2000. Yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, kemajuan teknologi. Vintage pada perusahaan, B. Mencapai sebuah keuntungan vintage pada perusahaan. Yang pertama ada konsep manajemen. Manajemen sendiri terkait pada pengelolaan dan kinerja dalam sebuah lembaga, sehingga pola manajemen ini sangat penting untuk sebuah proses dalam penyusunan manajemen. Langkah ini merupakan sebuah hal tepat dalam jenisnya. Tujuan manajemen bisa menentukan langkah yang strategi yang efektif dan efisien dalam pergerakannya, melakukan evaluasi kinerja atas respon pelaporan pekerjaan, menjaga emosi serta kesehatan untuk dalam semua sektor agar bisa menjadi sehat, meninjau sebuah kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman yang terjadi. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen pada vintage. Yang pertama, perencanaan, rangkaian proses dalam memilih sebuah organisasi dalam menentukan tujuan dan arah serta strategi untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini bisa dipengaruhi pola nilai dan kebijakan yang dibuat dengan menyesuaikan kerja dari perusahaan. Ini bisa menjadi hal yang sangat potensial dan hal ini bisa didasari kedudukan atas vintage yang perlu direncanakan secara matang dalam penggunaan vintage sebagai upaya meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya ada pengorganisasian, rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang dikerjakan dalam suatu proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk menjalankan ini harus berdasarkan pada produk yang baik dan sesuai dalam mengambil langkah tepat, serta tindakan yang sesuai dalam fungsi serta optimalisasi. Cakupan yang digunakan tidak sederhana, namun harus bisa berperan aktif atas kedudukan sebagai salah satu potensi dalam keadaan perusahaan finansial teknologi. Yang pertama, fungsi penempatan, yang kedua, pengarahan, dan yang ketiga, pengawasan controlling. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, baik secara blockchain maupun refunding, ini bisa menjadi salah satu hal yang sangat berperan aktif, dan ini bisa menjadi peran besar dalam kedudukan financial teknologi, agar dapat mempunyai konsep dan nilai yang dapat berjalan dengan baik atas nilai yang telah ditetapkan. Lalu saran, kedudukan atas nilai bisa menjadi salah satu hal yang mana atas konsep dan tingkat kinerja dari fintech bagi perusahaan harus tetap diperhatikan pola dan konsep yang disesuaikan dalam nilai yang dibutuhkan atas keseharian dalam sistem yang digunakan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.